Itu akhirnya cukup kita mengucap kalimat yang baik, contohnya subhanallah, ya kan. Kalau misalkan tulisan kaligrafi itu jadi tato, Wah, nah itu makanya kenapa kita jangan hanya menunjukkan keislaman kita itu di depan orang-orang. Karena kita taat beragama itu atau kita menjalani perintah Allah ya bukan buat manusia, betul. ya kan, tapi buat Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung aja ya. Langsung banget. Nah, kan ini berhubungan dengan seni nih, dengan seni. Nah, dalil yang membahas tentang misalkan ada pajangan kayak patung atau misalkan lukisan, foto, itu gimana? Kalau dalil-dalil yang memang menyebutkan tidak diperbolehkan menyerupai itu ada tuh. Aneh sambil lihat boleh? Boleh dong, boleh. Biar nggak salah. Iya nih. Buka dong, ya kan? Nah ini nih. Walau udillannahum, nah ini ada Quran surat An-Nisa ayat 119. Jadi biar kita bareng-bareng sambil ya. Benar. Ya kan? Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanul an'ami wala amurannahum fal yughayyirunna khalqallah. Ya, belum selesai. Buru-buru banget. Baru di sini ya. Jadi gini, sebelum kita lanjut nih ya, sesungguhnya sabar dan sholat itu yang membantu kita. Jadi antum harus sabar. Belum selesai, jangan dipotong. Wa may yattakhidhi syaitana waliyam min dunillahi faqad khasira khusrana mubina. Baru tanya sekarang. Gitu. Artinya aku benar-benar akan menyesatkan mereka. Ini Allah ya yang berfirman ya di Quran surat An-Nisa ayat 119. Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, membangkitkan angan-angan kosong mereka, menyuruh mereka untuk memotong telinga-telinga binatang ternaknya hingga mereka benar-benar memotongnya dan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah hingga benar-benar mengubahnya. Siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah sungguh telah menderita kerugian yang nyata. Oke. Kok dalilnya sampai potong-potong telinga? Bukan di situ yang perlu kita garis bawahi, tapi yang menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah hingga benar-benar mengubahnya. Ya. Iya kan? Itu gimana? Jadi kan gini, kalau misalnya tadi pertanyaannya adalah kalau misalnya terkait seni kita gambar-gambar gimana? Ya kan? Jadi kalau misalnya memang dalil yang turun dari Al-Quran itu tidak sepenuhnya bisa langsung kita tangkap secara letter like, betul, secara harfiah, karena memang itulah makanya kenapa ada ulama-ulama tafsir, ya kan? Jadi kalau misalnya kita menyerupai ciptaan Allah, kenapa tidak diperbolehkan? Ya kan? Karena ciptaan Allah itu udah hak prerogatif Allah yang memang menciptakannya. Ya kan? Kalau kita menyerupai, ya kan, makanya tadi dikasih tuh di dalil itu di Quran surat An-Nisa mengubah ciptaan Allah hingga benar-benar mengubahnya, ya kan? Jadi maksudnya ya kalau misalnya kayak gitu kan akhirnya kita jadi tidak percaya atau kita akhirnya dalam artian gamblang itu kita menandingi ciptaan Allah. Padahal itu kan kita tidak boleh kan. Kalau kita ngaguminnya gimana? Gimana? Kalau kita ngagumin dari batang pohon jadi gambar monyet gitu. Jadi patung monyet. Emang agak susah kalau dari batang pohon jadi gambar monyet, susah tuh. Kalau kita mengagumi kan boleh memang. Karena namanya kita mengagumi ciptaan Allah berarti kita mengagumi kebesaran Allah. Nah, tapi bukan berarti mengagumi itu harus kita buat ulang atau harus kita gambar ulang. Kan? Karena kita diciptakan oleh Allah itu manusia punya yang namanya daya berpikir, benar nggak sih? Kalau misalnya mau mengagumi terus mau di memorize lagi ya cukup di kepala aja. Itu akhirnya cukup kita mengucap kalimat yang baik, contohnya subhanallah, ya kan. Kemudian kita mengucap masya Allah, ya itu sangat diperbolehkan karena memang sangat dianjurkan. Karena kan kalau kita mengucap yang memang akhirnya menjadikan kita mengagumi keagungan Allah itu kan memang diperbolehkan. Nah berarti kalau misalkan patung nih ya, berarti patung sudah karena menyerupai itu sudah nggak boleh, apalagi zaman dulu sejarahnya kan berhala ya. Betul. Berhalanya jangan kencang-kencang sebelah sini nggak apa-apa. Aja ya. Berhala gitu. Nah kalau ada. Nah kalau misalkan lukisan, berarti lukisan yang menyerupai ciptaan Allah berarti tidak diperbolehkan lah. Betul. Nah kalau misalkan lukisan-lukisannya lukisan pemuka agama
Waduh. Waduh, langsung. Itu jangankan yang di sini yang kaget, yang di belakang waduh langsung katanya. Jadi gini ya, kalau misalnya memang ternyata menyerupai ciptaan Allah itu kan manusia juga kan ciptaan Allah ya. Ya kan, makanya kalau misalnya apalagi memajang foto atau memajang lukisan dari seseorang itu untuk mengaguminya secara berlebihan, apalagi kalau untuk sampai dipajang berarti kan udah berlebihan banget tuh. Cintanya tuh berlebihan banget, sedangkan kita tidak boleh mencintai makhluk Allah ya kan melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Gitu. Itu kenapa makanya kalau misalkan ada visualisasi Nabi Muhammad selalu diputihin, Ya. benar. Itu kenapa dasarnya mungkin salah satunya mungkin itu ya. Kalau misalkan foto atau video, Nah, ini kan yang tadi dijelaskan adalah menyerupai ciptaan Allah. Kalau foto dan video itu kan bukan menyerupai, memang artinya gambar kita sebagai manusia ya, atau visual kita sebagai manusia yang akhirnya di capture kemudian jadi sebuah foto atau video. Disebarin. Iya benar. Benar, enggak, bukan ini, kalau ini bukan antum nggak sabar, tapi arahnya sudah pasti ke negatif. Kalau disebarkan, kalau misalnya gini, foto buat kenang-kenangan keluarga, buat apa disebar kecuali ke grup keluarga, atau jangan-jangan grup keluarga antum isinya berita hoax semua. Jangan-jangan gitu, nggak pernah. Kok jadi ngejudge keluarga orang, nggak boleh gitu ya? Iya. oh berarti kalau foto diperbolehkan. Betul, Kalau betul. misalkan patung yang menyerupai ciptaan Allah itu tidak berboleh, Nah. diperbolehkan. Nah, kalau misalkan di ruang-ruang kelas nih ada patung Garuda kan, Wah, patung iya. Foto presiden. foto presiden kan boleh. Presiden kan orang. Iya. Ada foto kucing bawahnya. Di sekolah mana yang ada foto kucingnya? Lihat di TikTok. Jadi kalau misalnya kayak Garuda kemudian itu kan memang akhirnya jadi simbol kenegaraan ya. Oh iya, Iya kan. iya. Nah, dan Bagus itu banget juga ya, bagus banget nyapunya. wah, Aman. memang tugas saya di sini untuk apa? Selain kita sama-sama belajar adalah untuk menyapu keselewengan antum semua. Ya jadi memang kalau misalnya simbol kenegaraan itu diperbolehkan, karena sebenarnya alangkah lebih baiknya tidak menyerupai ciptaan Allah seperti yang disebutkan dalam dalil ya kan. Tapi memang ada akhirnya ada turunan-turunan dalil atau turunan-turunan hukum yang akhirnya memperbolehkan ya kan. Jadi di dalam kaidah usul fikih itu ada al-ada al-muhakamah. Kan artinya itu yang sudah menjadi sebuah tradisi atau adat itu akhirnya jadi sebuah hukum. Karena kan gini, kenapa kita pasang Garuda di ruang kelas atau di ruang kerja kita misalnya? Itu kan akhirnya jadi Ruang kerja ada patung Garuda, kerja di mana? Hah? Banyak kan, biasanya banyak. Enggak. Saya kerjanya di sini, saya kerjanya adalah belajar dan mempelajari. Gimana? Hukumnya gimana? Kalau ada foto presiden, burung Garuda, wapresnya nggak dipasang. Waduh, kalau itu bukan ada hukum Allah tapi hukum negara. Ya, kalau itu silakan urusan antum dengan pemerintahan. Jadi kalau misalnya kayak gitu memang karena itu udah jadi sebuah tradisi ya. Karena memang ya udah akhirnya ada Garuda kemudian mengangkat tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya dalam hal tersebut kita kan diajak ke kebaikan ya kan. Bhinneka Tunggal Ika itu kan sebuah ajakan untuk kita berbeda-beda tetapi tetap satu loh, jadi nasionalis saya. Nah, berarti kalau misalkan yang menyerupai ciptaan kan itu nggak boleh ya. Kalau misalkan tulisan-tulisan kaligrafi gitu, itu diperbolehkan. Boleh kalau Itu- kaligrafi. Kalau misalkan tulisan kaligrafi itu jadi tato, Waduh. Sebentar. Atau digambar, taruh dulu nih. Ini gambar muka ditaruh di badan orang. Gambar muka orang ditaruh di badan orang. Di badan orang itu berarti tato. Tahu tato. Iya kan, nggak mungkin tiba-tiba foto antum tempel di sini, iya kan? Nah, iya itu sama saja kan, memang akhirnya kalau kita tato itu kata orang-orang itu kan sakit ya. Sedangkan kita memang tidak boleh menyakiti diri sendiri gitu. Memang ada potongan ayat juga yang akhirnya jadi ditafsirkan itu wala tulqu aidikum ila tahlukah. Ya jadi jangan kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kehancuran. Jadi kan hancur itu banyak ya. Hancur itu sebelum hancur itu mungkin ada sakit dan lain sebagainya kayak gitu. Nah memang kalau untuk kita tato tidak diperbolehkan loh. Tapi kan bahasa Arab, pasti gitu kan. Sekarang gini Kelihatan mengagum. Islam banget gitu.
Oh. Kan kalau ada orang non muslim nih, ada tatunya gambar misalnya Tuhannya ya, Iya. taruhlah Tuhannya Yesus nih. Tapi kan kita agamis banget gitu. Iya, iya, iya. Ya kan, kalau kita kan nggak bisa. Berarti kan kita hanya mengagumi pakai tulisan-tulisannya aja. Nah, kalau mau islami banget bukan dituangkan ke dalam tato, brother. Ya kan? Kalau mau kita islami banget itu bukan apa ya? Barometer itu bukan di mata manusia kelihatan kita tuh islami banget. Kalau urusan kita Islam, urusan agama itu urusan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Betul. Iya kan? Kalau misalnya ternyata bikin tato pengen nunjukin islami tapi ternyata tato itu diharamkan, ya kan? Tato itu diharamkan berarti kan kita apa ya? Tidak menaati perintah Allah, ya kan? Karena disuruh jangan menjerumuskan ke dalam kehancuran, ya kan? Tapi tiba-tiba menjerumuskan diri ke dalam kehancuran. Nah, kalau bahas tato nih, ya, ada hadis nih ya, itu Bukhari wa Muslim. Nah, ini hadis Bukhari wa Muslim. Sahih dong, sahih. Sahih. Wah, ini kalau misalnya kita boleh bicara top tier nih, top tier periwayat hadis ini ada di Bukhari wa Muslim paling ya. atasnya. Betul. Itu Kalau sekarang kan masih Pertamina kan ya. itu sudah dibahas tuh. Itu sudah dibahas ya. Ya, kalau top tier itu Bukhari wa Muslim itu jadi muttafaqun alaih. Itu ada diriwayatkan seperti ini, la'anallahu al-washimah wal mustaushimah. Jadi Allah Artinya, melaknat orang yang bertato. iya, orang yang ditato dan orang yang membuat tato dan meminta tato. Tapi emang zaman dulu udah ada tato. Nah, kalau sudah hadis itu keluar berarti sudah ada. Oh, Iya kan? pakai apaan tintanya zaman dulu? Wah, nggak tahu tuh kalau Kalau bisa yang hiena itu kalau ya. makanya dia yang bergerombol ya Afrika. iya. Ya kalau misalnya hadis itu sudah dikeluarkan berarti zaman dulu sudah ada kejadiannya dan akhirnya jadi turun hadis yang tidak diperbolehkan. Kan kalau hadis itu kan turunannya banyak ya, pasti kan ngambil dari Al-Quran, kemudian itu hadis itu ada yang dari perkataan Rasul, perbuatan Rasul. Nah itu juga akhirnya jadi sebuah hadis. Nah, tapi di hadis itu juga, ini sedikit bercerita tentang hadis ya. Ya, nggak apa-apa. Di hadis itu ada yang namanya juga hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang langsung turun dari Allah Subhanahu wa taala ke Nabi Muhammad. Gitu. Nah, kalau yang tadi itu hadis yang diriwayatkan oleh perawi hadis atau periwayat hadis yaitu Bukhari wa Muslim. Gitu. Udah sahih banget berarti ya. Ini barang Sahih banget. Enggak, kenapa? Pertanyaannya antum dari tadi pengen banget menunjukkan antum Islami. Emang kenapa? Ada apa? Apa jangan-jangan di balik kain hijau ini ada tulisan-tulisan yang menunjukkan keislamian antum? Ada dong. Aduh, pantas tadi getol banget nanyanya. Coba, boleh dilihat. Boleh. Ini kurang Islam apa katanya udah Arab. Coba yang ini deh. Apa nih bacanya? Anda bisa bahasa Arab Ya, nih. coba baca. Coba. Wa innal alam ma huwa illa mir'atun ta'qusu kamal mahab. Wah, keren banget. Jalan tuh di Ruby. Iya, coba. Artinya apa kalau dari antum? Tahu antum? Udah tahu. Gimana mau menunjukkan keislamian Karena antum? antum. Oh, jadi Contoh datang ke tatoan. sini. Jadi datang ke sini selain mau belajar bahasa Arab lewat tato yang antum bikin dan antum nggak tahu artinya. Iya. Ya, jadi artinya nih sesungguhnya alam atau dunia itu ya kan adalah Bisa cerminan. bayar begini nih. Adalah cerminan ya kan yang mencerminkan kesempurnaan dari cinta. Ini harusnya nih kalau Jalaluddin Rumi ada belakangnya Ada nih. Tuhannya. Iya kan? Tapi nggak boleh. Nah, bukan yang nggak boleh itu bukan tulisan Tuhannya doang. Mentatonya juga tidak boleh. Aduh, Masya Allah. Mentatonya juga dilaknat. Dilaknat nih. Ada masuk neraka dong. Aduh. Jadi gini, Allah. masuk neraka dan surga itu bukan kita ya. Ya. Kenapa tadi Ana menyebutkan antum dilaknat itu bukan berarti Ana yang menentukan antum akan dilaknat atau enggak. Tapi memang berdasarkan hadis yang tadi disebutkan oleh Bukhari wa Muslim yaitu tadi lahanallahu al-washima wal mustaushima. Ya kan, jadi ya itu dilaknat. Bentar, ini yang sebelah kanan kiri ditutup juga kayaknya ada juga. banyak. Waduh. Arab juga. Arab. Coba boleh lihat yang sebelah situ. Gampang banget di kamera banget. Jadi Susah. antum mau menunjukkan keislamian antum lewat tulisan-tulisan itu ya. Betul. Berarti semua ini yang dosa siapa berarti? Yang ditato apa yang nato? Ya itu tadi kan, yang ditato, dan yang menato. Nah, berarti yang nato itu kan kita sebut dia adalah tato artis. Dia Betul. seniman berarti. Berarti semua seniman dilaknat. Enggak dong. Ini Kita kan cari gitu, cari iya. Emang enggak. Dia jadi gini, bukan kali ini bukan cari celah, tapi dia cari sahabat untuk dilaknat juga. Jadi gini, bukan berarti semua seniman itu akhirnya dilaknat, enggak.
Ya kan, balik lagi, jadi kalau bicara kita dilaknat atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kan tergantung kepribadian kita tadi. Makanya yang Anda sebutkan tadi, kalau mau menunjukkan keislamian itu ya adalah dengan menjalani perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah makanya, kalau misalnya kita bicara seniman dilaknat atau tidak, apalagi dengan tadi dalil yang disebutkan bahwasanya kan Anda tidak boleh menyerupai ciptaan Allah dan lain sebagainya itu kan. Ya alangkah lebih baiknya kita sebagai seorang seniman gitu misalnya ya, mengkaji lebih dalam tentang bahasan-bahasan yang mengkaji tentang seni. Kayak tadi contoh tidak diperbolehkan bikin yang menyerupai ciptaan Allah. Itu kan akhirnya bukan betul. Berarti nanti akhirnya jadi hilang pekerjaan dong nih seorang seniman. Nah iya, saya sudah tahu pikiran-pikiran antum. Saya sudah tahu arahnya kemana, makanya saya langsung mau jawab. Ya. Jadi gini, kehilangan pekerjaan atau enggak itu kan adalah bentuk ikhtiar kita ya. Makanya langkah lebih baiknya kita kaji lebih dalam, belajar lagi, ya kan. Makanya sama kita juga yang ada di sini kan sama-sama belajar nih semuanya. Kan antum waduh gimana nih berarti nih kalau aneh udah ditato, ya pilihannya adalah setrika bareng-bareng. Oh bukan ya? Bukan, nggak boleh ya, nggak boleh. Sudah. Iya. Nah itu makanya kenapa kita jangan hanya menunjukkan keislaman kita itu di depan orang-orang. Karena kita taat beragama itu atau kita menjalani perintah Allah ya bukan buat manusia. Betul. Ya kan, tapi buat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kan, mencari ridhonya. Betul. Ya kan, mencari pahala dari Allah ya kan, takut akan azab Allah. Nah, kalau misalkan tato itu kan banyak yang beredar ya, Ya, karena menyakiti diri sendiri. oke. Ada lagi belokannya. Oh, kalau ditato nggak sakit gimana? Saya sudah tahu yang itu. Ya itu, makanya kalau misalnya tadi ditato nggak sakit, karena dia misalnya kuat banget ya kan, strong banget. Nah, yang kalau misalnya kita mau membalikan ke jalan yang benar orang-orang yang membelokkan tadi, ya kan disebutkan di hadis yang tadi itu bahwasanya ditato dan menato kan, orang yang ditato dan menato itu kan. Nah, itu tidak disebutkan tuh kalau misalnya tidak sakit atau enggak, ya kan. Kemudian tatonya tidak menutupi bagian-bagian yang terkena wudhu atau tidak. Berarti memang sudah itu secara general tidak diperbolehkan ditato itu sakit atau enggak, menutupi bagian wudhu atau tidak gitu. Terus kalau misalnya tapi udah terlanjur ditato, ya dilaknat atau enggak, urusan dilaknat atau enggak itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap kita sebagai muslim harus tetap bertaubat ya kan. Tapi kalau hitungan tobat baru ini. Wah, ya nggak apa-apa. Tobat itu memang harus terus-terusan, ya kan? Tapi Karena jatuhnya kalau cepet tobatnya jadi tobrut. apa tuh bro? Tobat brutal. Berarti udah nonton aneh makanya jadi tobat brutal. Bagus, ya. Jadi memang semua keturunan Adam itu adalah seorang pembuat salah, dan sebaik-baiknya pembuat salah itu adalah yang bertaubat, Ya, ya kan? ya jadi Supaya berarti yang patung sudah jelas Betul. tidak boleh. Terus yang lukisan, walaupun itu lukisannya pemuka agama, itu sudah jelas Ya. itu tidak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau Karena lukisan itu menyerupai- tidak boleh, dan kalau foto pun, misalnya gini foto ya, kayak tadi kan tadi sempat kita berbelok langsung ke brother yang di sebelah sini dan langsung bahas tato, dia udah buru-buru ternyata punya tato. Iya, tatonya kanan kiri jangan-jangan banyak sebenarnya ya, tapi nggak mau dikasih lihat ya kan. Kalau misalnya kita bicara foto tadi, memang kalau misalnya kita foto hanya untuk dokumentasi kita, kemudian selama tidak melanggar syariat, dalam artian yang perempuan tidak terlihat auratnya, Betul. ya atau yang perempuan tidak berpakaian walaupun sudah menutup auratnya tapi menimbulkan syahwat kepada yang lainnya, itu juga tidak diperbolehkan. Yang tadi foto-foto misalnya kayak pemuka agama yang akhirnya jadi diagung-agungi, Betul. nah itu tidak diperbolehkan juga karena kita mencintai apa ya, manusia itu ya memang secukupnya saja gitu, nggak boleh yang berlebihan, apalagi sampai kalau boleh Hana bilang, memang kalau sampai dipajang itu kan menunjukkan sangat cinta banget ya, apalagi dikhususkan gitu, misalnya salah satu pemuka agama siapa, itu dikhususkan berarti kan memang sangat mencintai gitu. Kalau misalnya memang ternyata kita punya foto dipajang itu tujuannya memang hanya misalnya gini, oh dia yang sudah ngajarin saya, berjasa bagi saya, kemudian akhirnya jadi reminder kita, itu memang diperbolehkan. Tapi kalau untuk diagung-agungkan itu tidak diperbolehkan gitu. Makanya selama segala sesuatu yang tadi itu ya, foto-foto juga kan akhirnya memang banyak syarat-syaratnya supaya akhirnya foto atau video yang kita pajang misalnya gitu, atau yang kalau zaman sekarang mungkin diposting ya kan di Instagram tuh kan banyak banget, ya kan di sosial media itu banyak banget, kita boleh nggak sih kita posting foto video, nah itu akan banyak turunannya nanti. Kalau misalnya tidak ria,
Zaman sekarang sosial media sangat banyak dipakai untuk flexing, betul? Betul. Flexing beribadah aja tidak. Betul. Gimana? Pamer kekayaan. Betul. Nah, Pamer, ya kan, pamer kekayaan ternyata hasil korupsi misalnya. Nah, itu juga kan gini, kita flexing ibadah aja, flexing dalam hal kebaikan itu kan tidak diperbolehkan. Itu kan disebut ria. Jadi gimana? Sudah terjawab, brother? Sudah terjawab, brother? Masih ada, boleh? Berarti nggak boleh tato. Oh, bukan. Yang boleh pertanyaannya, bukan tatonya. Iya, iya. Ini harus, kalau gini saya nggak ngajak dia, tapi harus sering-sering diajak nih yang begini nih. Iya. Siap diajak terus ke sini ya. Biar kita sama-sama belajar bareng-bareng ya kan. Makanya kita belajar bareng-bareng karena kita belajar di sini juga sama-sama belajar segala sesuatu yang benar itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih ada salah-salah kata nih, namanya juga kita masih belajar dan mencoba menjemput hidayah. Betul. Bukan begitu? Kita manusia, bukan nabi boy. Kelepak di kablok ya. Oke, kita cukupkan. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.